Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat Matsa Surba? Kembali lagi bersama Bu Miftah dalam pembelajaran PPKN. Pada pertemuan kali ini Bu Miftah akan membahas tentang konflik keberagaman. Namun sebelumnya marilah kita membaca doa terlebih dahulu ya nak. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga pembelajaran hari ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang berbahagia, pada kesempatan kali ini Bu Miftah akan membahas tentang konflik keberagaman. Adakah anak-anak yang pernah mengalami konflik dengan temannya atau orang tua kalian? Nah, setelah ini Bu Miftah akan membahas tentang pengertian dari konflik itu seperti apa. Namun sebelumnya Bu Miftah akan membacakan kaitannya dengan kompetensi dasar yang akan kita capai pada pertemuan kali ini. Menganalisis prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan, sosial, budaya, ekonomi, gender dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Mendemonstrasikan hasil analisis prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan atau yang kita kenal dengan SARA dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai, yang pertama, siswa dapat menjelaskan makna konflik itu apa. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan bentuk konflik pada masyarakat Indonesia. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan penyebab konflik dalam masyarakat. Nah, langsung saja kita simak materi yang akan Bu Miftah sampaikan pada pertemuan kali ini ya. Konflik itu apa? Tadi Bu Miftah sudah tanya. Kalian pernah mengalami konflik nak? Konflik antar teman, konflik dengan orang tua kalian, ataupun konflik dengan kakak kalian. Nah, apakah yang kalian alami itu termasuk konflik atau bukan? Kalau dilihat dari pengertian yang Bu Miftah tuliskan di bawah ini. Nah, ini contoh ilustrasi kaitannya dengan konflik. Ada dua orang yang sedang tidak sependapat sepertinya. Lalu ada penengahnya nak. Penengahnya itu yang warna putih itu. Kalau dari pengertian, konflik ini berasal dari bahasa Latin configere, saling memukul. Nah, saling memukul berarti kalian sudah mengalami konflik kalau dalam bahasa Latin. Berarti bentuknya fisik ya, karena saling memukul nak. Kalau secara sosiologi, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih, dapat juga kelompok, salah satu pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Nah, konflik ini bisa dialami oleh dua orang saja, misal antara anak A dengan anak B. Nah, ini contoh konflik kalau dialami oleh dua orang. Tetapi ternyata konflik ini juga bisa dialami oleh lebih dari dua orang. Atau sifatnya itu berkelompok. Misal kelompok A dengan kelompok B yang jumlahnya lebih banyak lagi. Yang sifatnya ini bisa menghancurkan anak-anak karena perbedaan tadi sehingga menimbulkan konflik yang ada. Apalagi kita pada kesempatan kali ini membahas tentang keberagaman. Kita disatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika dalam perbedaan. Namun kalau kita tidak menghargai perbedaan tersebut, akan menimbulkan konflik yang Bu Miftah maksudkan di sini. Paham arti dari konflik anak-anak? Kalau begitu sudah bisa menyimpulkan ya, kalian pernah mengalami konflik dengan teman atau orang tua dari pengertiannya Bu Miftah ya. Bentuk-bentuk konflik
yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah konflik antar suku. Nah, dilihat dari kata-kata antar suku berarti dialami oleh suku-suku A dan suku-suku B. Dari pengertiannya, di sini Bung Ta tuliskan pertentangan antara suku yang satu dengan suku yang lain. Perbedaan suku sering terjadi menyebabkan adat istiadat budaya, sistem kekerabatan, dan norma sosial dalam masyarakat. Nah, di sini bisa dilihat dari gambar ini terlihat ada bentrok antar suku. Nah, kenapa kok bisa terjadi? Bisa saja ini yang dialami oleh pribadi satu dengan pribadi yang lain. Akhirnya masalah yang muncul yang disangkut pautkan dengan suku-sukunya. Nah, akhirnya terjadilah bentrokan antar suku tersebut. Nah, tidak terima dengan suku A misalnya menghina suku B yang akhirnya menjadi bentrok antar suku. Konflik yang kedua adalah konflik antar agama. Pertentangan antara kelompok yang memiliki keyakinan atau agama berbeda. Konflik dapat terjadi antara agama yang satu dengan agama lainnya, ataupun kelompok dalam agama tertentu. Konflik antar agama ini bisa terjadi antara agama yang satu dengan agama yang lainnya, atau juga bisa terjadi sama-sama agamanya. Misal agama A terjadi konflik dengan sama-sama agama A juga yang memiliki mungkin ajaran yang berbeda atau aliran yang berbeda. Nah, di sini Bung Ta contohkan peristiwa yang ada di India, kaitannya dengan orang Muslim yang sampai tidak bisa menepati tempatnya karena diusir oleh pemerintahan Hindia. Yang ketiga, konflik antar ras. Nah, pertentangan antara ras yang satu dengan ras yang lainnya. Pertentangan ini dapat disebabkan sikap rasialis yang memperlakukan orang berbeda-beda berdasarkan rasnya. Kemarin kalian sudah mempelajari kaitannya dengan ras yang ada di Indonesia, ada Kaukasoid, Melanosoid, dan seterusnya. Nah, di sini banyak konflik yang terjadi kaitannya dengan bentuk atau fisiknya, warna kulit. Ada yang putih, yang hitam. Nah, di sini Bu Miftah kasih contoh yang terjadi di Amerika. Karena dia wajahnya berkulit hitam, dianggap kriminal sehingga sama polisi sampai ditangkap, dianggap dia ini adalah tokoh kriminal, padahal sebenarnya tidak, sampai menimbulkan demo yang sangat banyak sekali di Amerika karena tidak terima dengan perlakuan yang dilakukan oleh polisi tersebut. Yang keempat adalah konflik antar golongan. Pertentangan antara kelompok atau golongan dalam masyarakat. Golongan atau kelompok dalam masyarakat dapat dibedakan atas dasar pekerjaan, partai politik, ataupun asal daerah. Namanya antar golongan berarti bisa golongan yang satu dengan golongan yang lain. Dilihat dari mana Bu golongannya? Bisa dari pekerjaan. Misal dikumpulkan golongan-golongan yang dianggap sebagai pegawai negeri atau golongan-golongan yang dianggap pekerjaannya adalah swasta. Dia bergabung membentuk kroni atau membentuk kelompok. Ini bisa disebut antar golongan. Nah, konflik yang muncul ini karena perbedaan, bisa kesenjangan sosial ataupun kelas-kelas sosial atau strata sosial. Nah, di sini Bung Tai kasih contoh, misal bentrok yang dilakukan oleh anak sekolah atau pelajar anak-anak. Jadi beda sekolah lalu melakukan bentrok di luar sekolah atau di masyarakat sehingga dipertontonkan oleh masyarakat banyak. Yang ini tidak boleh sampai dilakukan oleh anak-anak Madsa Surba ya. Ini hanya sebagai contoh konflik antar golongan. Ini Bunda ngambil contohnya adalah pelajar. Bisa saja antar golongan ini adalah orang yang kaya dengan orang yang kurang mampu, misalnya seperti itu, tergantung golongannya. Jadi anak-anak bisa saja membentuk sebuah golongan misal dari hobinya.
Hobi memasak, membuat golongan anak-anak yang suka memasak itu kan juga bisa membentuk sebuah kelompok, tergantung golongannya yang mana, seperti itu. Yang selanjutnya adalah penyebab konflik dalam masyarakat. Yang pertama, tidak ada persamaan pandangan antar kelompok. Jadi namanya saja kalau bukan kelompoknya pasti pandangannya berbeda, karena yang diinginkan juga berbeda dan juga tujuannya juga berbeda pula. Yang kedua, norma-norma sosial tidak berfungsi dengan baik sebagai alat mencapai tujuan. Jadi norma-norma yang ada dalam masyarakat, norma agama, kesopanan, kesusilaan, ataupun norma hukum tidak diterapkan, akhirnya tidak teratur anak-anak dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, adanya pertentangan norma-norma dalam masyarakat sehingga menimbulkan kebingungan bagi masyarakat. Mereka yang tidak tahu arti dari norma ini misalnya akhirnya bingung harus dilakukan ataupun tidak, karena ada pertentangan norma yang diterapkan dalam masyarakat. Yang keempat, sanksi terhadap pelanggar atas norma tidak tegas. Jadi ketika melanggar, sanksinya tidak ditegaskan, misal dendanya sanksi uang atau denda berupa barang, itu tidak ditegaskan sehingga banyak yang melakukan pelanggaran. Yang kelima, tindakan anggota masyarakat sudah tidak lagi sesuai dengan norma yang berlaku. Karena sanksinya tidak diberlakukan, akhirnya norma-norma itu juga tidak dilaksanakan. Yang diperintahkan tidak dilaksanakan, yang dilarang juga tetap dilaksanakan. Ini kan terbalik anak-anak. Harusnya kan yang diperintahkan dilaksanakan, yang dilarang tidak dilaksanakan, seperti itu. Keenam, terjadi proses disosiatif, yaitu proses yang mengarah pada persaingan tidak sehat, tindakan kontroversial dan pertentangan. Nah, karena tidak sehat akhirnya melakukan segala cara dengan kecurangan. Bagaimana caranya bisa menang, bagaimana caranya bisa mendapatkan yang bagus, seperti itu. Selanjutnya, setelah penyebab konflik, ini kaitannya dengan potensi penyebab konflik sosial. Potensi itu berarti kaitannya dengan kemampuan bisa terjadinya konflik tersebut. Yang pertama, di sini Bu Mita tuliskan gejala menguatnya etnosentrisme kelompok. Nah, kemarin Bu Mita kasih pertanyaan kaitannya dengan pernyataan ini termasuk apa. Banyak sekali yang anak-anak masih salah pengertian dari etnosentrisme dengan fanatisme. Kalau etnosentrisme ini mengarah kepada suku anak-anak, sedangkan fanatisme ini kaitannya dengan aliran atau keyakinan yang berlebihan. Kalau etnosentrisme berarti kaitannya dengan mengunggulkan suku yang dipunyai dengan merendahkan suku yang lain, sedangkan fanatisme itu kaitannya dengan keyakinan atau ajaran yang dimiliki, seperti itu. Jadi berbeda ya nak. Kemarin banyak yang salah di nomor 2. Yang kedua, stereotip terhadap suatu kelompok, yaitu anggapan yang dimiliki terhadap suatu kelompok yang bersifat tidak baik. Jadi menganggap ajaran yang lain itu tidak baik. Yang ketiga, hubungan antar penganut agama yang kurang harmonis, yang kurang rukun sehingga menimbulkan konflik yang terjadi di masyarakat. Yang keempat, hubungan antara penduduk asli dan penduduk pendatang yang kurang harmonis dapat menimbulkan berbagai masalah dalam masyarakat yang beragam. Jadi ini kaitannya dengan pendatang seperti yang pernah dialami di Indonesia, nak, yakni perang Sampit, di mana orang Madura yang tinggal di Kalimantan. Nah, itu kan pendatangnya berarti orang Madura, sedangkan penduduk aslinya adalah orang Kalimantan sana, suku Dayak, seperti itu. Di situ terjadi konflik. Mungkin permasalahannya juga seperti itu, nak, berasal dari pribadi antara A dengan B, akhirnya membawa-bawa suku yang ada di sana. Kalau di sekolah mungkin seperti nyandak itu ya, nak ya. Kalian bertengkar sama teman-teman kalian,
Akhirnya yang kalian bawa adalah nama ayah kalian, nama suku kalian, atau daerah tempat tinggal kalian. Nah, itu akan menimbulkan konflik anak-anak. Jadi permasalahan pribadi akhirnya membawa-bawa kepentingan keberagaman, misalnya seperti itu. Yang terakhir, karena tadi Bu Mita sudah menjelaskan panjang lebar kaitannya dengan konflik, penyebab konflik, seperti itu. Sekarang silakan kalian kerjakan tugas. Di sini ada 2 soal. Nanti Bu Mita share kaitannya dengan artikel di Word, nak. Silakan kalian baca artikel yang Bu Mita sajikan di Word tersebut. Setelah kalian baca, soalnya ada di sini. Soal yang pertama, dari artikel tersebut termasuk bentuk konflik manakah apabila dilihat dari ceritanya? Berikan alasannya. Jadi bentuk konfliknya yang Bu Mita jelaskan tadi ya, ada antar suku, antar agama, antar ras, atau antar golongan. Nah, dari artikel yang Bu Mita sajikan itu termasuk yang mana dari keempat tadi yang Bu Mita jelaskan. Lalu berikan alasan kenapa kalian memilih bentuk konflik A misalnya, seperti itu. Yang kedua, coba kalian jelaskan apa penyebab terjadinya konflik tersebut. Gampang kan, nak ya? Tinggal dibaca, lalu kalian simpulkan sesuai yang Bu Mita jelaskan di sini. Jangan lupa dicatat ya, nak, di buku catatan PKN. Jangan diketik, sekali lagi jangan diketik, karena akan ada pengurangan dari Bu Mita untuk penilaiannya. Dan juga yang terlambat, biasanya Bu Mita kurangi nilainya meskipun jawabannya sudah benar. Kemarin juga sudah Bu Mita kasih note di jawaban kalian kemarin di GC kalau misalnya tidak sesuai, seperti itu ya, nak. Sekian yang bisa Bu Mita sampaikan, semoga bermanfaat. Tadi Bu Mita sudah menjelaskan kaitannya dengan konflik, penyebab konflik banyak sekali, potensinya. Semoga kalian bisa mengurangi kaitannya dengan potensi yang bisa menimbulkan konflik tersebut. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.